Seseorang mustahil dicintai oleh semua orang, juga tak mungkin dibenci oleh semua orang, siapapun dia. Hidup itu bukanlah perjuangan meraih cinta dan simpati manusia. Hidup adalah perjuangan sampai mati untuk menemukan dan menemui Tuhan, meniti jalan kenabian, dan mendermakan kebajikan-kebajikan. Selagi seseorang berada di jalan Tuhan dan tidak menyakiti sesama, maka abaikan persepsi manusia. Terus lanjutkan perjalanan dan nikmati setiap persinggahan dan perjumpaan. Biasanya kalau kita berlebaran Idul Fitri, itu kita di rumah itu biasa mengadakan atau membuat masakan yang disebut dengan ketupat. Ketupat dalam bahasa Indonesia, kupat kata orang Sunda, kupat kata orang Jawa. Kupat konon katanya berasal dari singkatan laku papat atau laku opat. Laku artinya perbuatan, opat artinya empat. Kupat artinya adalah mengekspresikan empat perilaku yang dilakukan oleh seseorang ketika menjalankan lebaran. Apa laku empat yang dilakukan oleh seseorang pada saat lebaran? Yang pertama adalah leburan. Apa maksudnya? Lebur di sini artinya adalah melebur dosa di antara kita semuanya. Dengan berpuasa Ramadan penuh selama sebulan, kita berusaha untuk melebur dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dan dengan melaksanakan amal soleh kita pada bulan Ramadan itu tujuannya adalah pertama agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya kita kan selalu mengatakan bahwa pada saat 10 hari pertama Ramadan kita mendapatkan rahmat dari Allah, 10 hari kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan 10 hari ketiga kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Maka harapannya ketika kita sudah berpuasa sebulan penuh, kita melebur dosa kepada Allah, dan juga pada akhirnya ketika 1 Syawal kita saling melebur dosa dengan sesama tetangga kita, saudara-saudara kita, dan manusia yang lainnya. Maka ketika kita memakan ketupat, kita ingat bersama-sama bahwa ketika itulah kita saatnya melebur dosa-dosa di antara kita, hilang, habis dosa-dosa di antara kita. Itu laku yang pertama. Laku yang kedua, ketika kita sudah melebur dosa, kita juga ingin melaksanakan laku yang kedua, yakni luber. Luber apanya? Luber dengan rezeki yang ada di tengah-tengah kita. Maka ketika kita pada bulan Ramadan selesai, pas hari raya Idul Fitri, itu di rumah biasanya ada kue-kue. Semua kue yang kita punya kita keluarkan, meskipun tidak kita habiskan. Kenapa? Karena ada tamu yang datang, dan tamu yang datang itu berarti kita sedang meluberkan rezeki kita, agar rezeki kita diicipi atau dicicipi, dirasakan oleh orang-orang yang bertamu ke rumah kita, agar keberkahannya dari tamu-tamu yang datang itu Allah turunkan kepada kita. Setelah kita melebur dosa, rezeki luber di mana-mana. Nah, kemudian berikutnya laku yang ketiga adalah lebur dosa, luber rezeki, kemudian kita melaksanakan kegiatan berikutnya adalah labur. Apa labur? Labur artinya adalah berhias. Maka mungkin di antara kita selain ada yang mungkin punya busana-busana baru, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melabur, menghias perilaku kita dengan kebaikan dan kebajikan. Seperti hari ini, ketika kita bersilaturahim, saling minta maaf, memaafkan, saling memberi maaf dan memaafkan di antara kita, itu dalam rangka agar kita akhlaknya semakin baik, agar akhlak kita, perilaku kita semakin indah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga dilihat indah oleh orang-orang di sekitar kita. Coba aja, orang yang mungkin tadinya jarang senyum, ketika lebaran habis sholat Idul Fitri di GSG, ketika kita bertemu orang-orang yang mungkin tadinya jarang senyum, ketika bertemu kira-kira tersenyum nggak? Tersenyum. Yang tadinya mungkin jarang senyum, tapi karena bertemu pada saat hari lebaran, kita pun tersenyum. Meskipun mungkin boleh jadi awalnya terpaksa,
Tapi kapaksa berbuat baik lebih baik daripada bebas berbuat buruk. Maka ketika kita pada hari raya itu menunaikan kewajiban kita saling bermaaf-maafkan, kita berikan senyuman kepada orang yang bertemu dengan kita, maka itu artinya kita sedang menghias akhlak kita dengan kebaikan, dengan kebajikan, dan dengan keindahan di antara kita semuanya. Kita memperindah akhlak kita, memperindah jiwa kita, memperindah perilaku kita kepada orang sekitar kita, karena kita sedang berlebaran. Lebur dosa, gugur rezeki yang melimpah, kemudian labur diri dengan keindahan akhlak, dengan keindahan yang kita tujukan berupa kebajikan, kebaikan, dan kebaikan-kebaikan lain, baik secara fisik maupun non-fisik, baik yang memberi secara fisik maupun memberi dengan tindakan-tindakan berupa akhlak-akhlak yang baik, al-akhlak al-mahmudah atau al-fisol al-mamduhah. Yang ketiga, yang keempat, laku yang keempat adalah lebar atau lebaran. Setelah dosa dimaafkan, setelah kesalahan saling kita maafkan bersama-sama, setelah kita rizki saling berbagi di antara kita, setelah kita saling memperbaiki, perindah akhlak kita agar kita labur indah semuanya, maka berikutnya saatnya kita untuk lebar alias lebaran. Lebaran artinya kita merasa hidup bahagia karena kita sudah menjalani 3 proses sebelumnya: labur dosa, gugur rezeki, labur keindahan akhlak yang sangat baik di antara kita. Maka itulah saatnya kita bersama-sama saling merasa bebas, saling merasa di antara kita tidak ada masalah, sekalipun sebelumnya mungkin ada rereget, ada penyakit hati, ada ketidakceriaan di antara kita. Maka dengan lebaran tanggal 1 Syawal bersama-sama Idul Fitri, kita tunaikan semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebeningan, dengan penuh ketulusan. Kita semuanya bebas lebaran. Makanya doa kita ketika lebaran, setelah berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, semoga Allah menerima amal-amal kita termasuk puasanya. Maka berikutnya doa kita adalah wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua tanpa kecuali, baik yang ada di sini hari ini maupun orang tua kita dimanapun maupun dimanapun siapapun di tempat-tempat yang lain, termasuk orang-orang yang aidin dan faizin. Aidin artinya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali pada kesucian, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang mungkin dulu sudah biasa kita lakukan, agar kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, karena kebaikan adalah fitrah setiap orang. Kebaikan adalah fitrah, sedangkan keburukan bukan fitrah. Kalau ada orang berbuat buruk, kalau ada orang membenci seseorang yang lainnya, maka kebencian itu bukan fitrah. Kebencian itu diajarkan, sedangkan cinta, kasih sayang itu fitrah, meskipun tidak diajarkan. Kebaikan itu adalah naluri setiap orang. Seandainya orang tua kita tidak mengajarkan kebaikan, maka karena kebaikan adalah fitrah setiap orang, orang pasti mencintai kebaikan, dan dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain yang juga berbuat baik pada dirinya. Kenapa? Karena kebaikan adalah fitrah manusia. Tetapi kalau keburukan, kebencian itu diajarkan atau diwariskan oleh orang-orang sekitar kita. Maka kalau kita punya kebencian itu bukan fitrah kita. Fitrah kita adalah kecintaan, adalah kasih sayang. Maka agar kita kembali kepada fitrah kita, maka dengan Syawal ini, dengan lebaran ini, berarti kita kembali kepada fitrah kebaikan-kebaikan yang menjadi inti fitrah kehidupan umat manusia. Itu yang pertama, minal aidin. Yang kedua, setelah kita kembali kepada fitrah kita, kepada Allah Tuhan kita, maka semoga doa kita termasuk orang-orang yang beruntung dan menang. Faizin artinya beruntung, artinya menang, atau orang yang sukses. Maka dengan demikian doa kita, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, itu adalah doa semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah kebaikan, kembali kepada Tuhan,
kembali kepada Allah, dan kemudian menjadi orang-orang yang menang. Apa indikasinya orang menang? Indikasinya orang menang adalah orang-orang yang hatinya bahagia, hatinya lega, jiwanya lapang, dan tidak lagi menyimpan dendam. Ketika hati kita masih punya rasa dendam, ketika hati kita masih punya rasa iri hati, bahkan dengki pada yang lain, berarti kita belum menjadi orang-orang yang faizin. Dan agar kita kembali menjadi orang-orang yang beruntung dan menang, maka semoga Allah gerakan hati kita semua menjadi orang-orang yang bahagia, yang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, karena bahagia adalah pilihan, tenang juga adalah pilihan. Kita mau cemas silakan, tapi kecemasan akan membuat kita tersungkur, tapi kita tentu saja ingin bahagia, dan bahagia adalah pilihan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang aidin dan faizin.